Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah, menjelaskan singkat tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan dulu adalah gubernur di Damaskus pada masa kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan juga masa kepemerintahan Utsman bin Affan. Dengan kurun waktu dua khalifah tersebut yaitu 20 tahun lebih. Lebih tepatnya dari 40 hingga 60 Hijriah. Dinasti Muawiyah berdiri pada 661 Masehi. Lebih tepatnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib wafat. Perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sudah ada sejak masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu pada perang Siffin yang diakhiri dengan perjanjian tahkim atau dinamakan dengan arbitrase. Pada peperangan itu muncullah tiga kubu, yaitu kubu Syiah, kubu Muawiyah, dan juga kubu Khawarij. Kubu Syiah adalah kubu yang mencintai atau yang berkelompok dengan Sayyidina Ali, sedangkan kubu Khawarij adalah kubu yang dulunya kelompok dengan kubu Ali, kemudian tidak setuju akan perjanjian tahkim pada perang Siffin, maka kubu itu keluar dan dinamakan dan terkenal dengan kaum Khawarij. Kemudian kubu Muawiyah. Pada masa Ali bin Abi Thalib wafat, maka kepemerintahannya tersebut hanya sebentar dipegang oleh Hasan, yang kemudian ada suatu perjanjian antara Hasan dan juga Muawiyah. Hasan sadar diri dan juga telah mengetahui bahwasanya Muawiyah memiliki politik yang kuat hingga ayahnya sendiri tidak mampu mengalahkannya. Maka dari itu kepemerintahan Islam pada saat itu langsung diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Awal mula kebijakan politik Muawiyah bin Abi Sofyan adalah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Kemudian setelah Muawiyah wafat, maka dilanjutkan oleh anak putra mahkota dari Muawiyah itu sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah hanya memerintah dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari 680 hingga 683 Masehi. Akan tetapi pada masa kepemerintahan Yazid ada peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Karbala, yang orang Syiah atau kaum Syiah menganggap bahwa itu adalah hari yang suci bagi mereka. Apa yang terjadi pada tragedi Karbala itu? Tragedi Karbala berkecamuk bertepatan pada 10 Oktober 680 Masehi. Awal mula tragedi Karbala itu adalah awal mula dari tragedi Karbala itu adalah Husain bin Ali dijanjikan oleh penduduk Kufah yang nantinya akan dibaiat menjadi khalifah. Maka penduduk Kufah mengundang Husain bin Ali untuk datang ke Kufah. Akan tetapi banyak para sahabat yang menghalangi akan kepergian Husain tersebut. Tapi tetap saja Husain bin Ali berangkat menuju Kufah, yang akhirnya Yazid bin Muawiyah mengutus Ubaidillah bin Ziyad untuk memberantas pasukan atau memberantas rombongan Husain bin Ali yang hanya berjumlah 200 orang. Sedangkan dari kubu Ubaidillah bin Ziyad berjumlah berkisar 4.000 orang. Maka dari itu rombongan Husain bin Ali dibabat habis oleh Ubaidillah bin Ziyad dengan memenggal kepalanya Husain bin Ali, kemudian diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Akan tetapi menurut di buku
Sejarah Peradaban Islam karya Samsudin Nasution, di situ mengatakan bahwa Khalifah Khalifah Yazid bin Muawiyah mengutuk perbuatan Ubaidillah bin Ziyad tersebut karena termasuk perbuatan keji, yaitu membantai Ahlul Bait dengan kematian yang tidak terhormat. Kemudian ada puncak kejayaan dari dinasti ini. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan selama 30 tahun yang dimulai dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 685 hingga 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan kemudian dilanjutkan lagi oleh Walid bin Abdul Malik. Kemudian setelah Walid bin Abdul Malik wafat, puncak kejayaan dari dinasti Umayyah dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat pemerintahan selama 717 hingga 720 Masehi. Meskipun hanya kurun waktu 3 tahun, akan tetapi khalifah ini sangatlah terkenal pada dinasti Umayyah karena jasa-jasanya ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa itu. Bahkan khalifah ini dinamakan sebagai Umar yang kedua. Kan Umar yang kedua, Umar bin Khattab yang kedua. Pada masa puncak kejayaan ini, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat adalah ada 3 ilmu pengetahuan, yaitu ilmu qiraat, ilmu fikih, dan juga ilmu hadis. Pada ilmu hadis, kenapa kok dikatakan sebagai perkembangan pesat dalam ilmu hadis? Karena ilmu hadis pada saat ini adalah awal mula dari pembukuan hadis yang sejak dulu belum ada, bahkan belum dilaksanakan sebuah pembukuan hadis. Kemudian pada ilmu qiraat, pada masa ini ada seorang ulama terkemuka, yaitu Imam Asim, yang memiliki murid bernama Imam Hafiz. Imam Asim termasuk salah satu dari qiraah sab'ah yang dipelajari dalam ilmu qiraat pada masa kini. Kemudian faktor kemunduran atau kehancuran dari dinasti ini adalah awal mula kemundurannya adalah diteruskan oleh kepemerintahan Yazid bin Abdul Malik sejak tahun 720 Masehi. Maka dari itu ada 2 dinasti yang besar pada abad ke-7 ini, yaitu dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah, yang dulunya dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, kemudian setelah ekspansi dari dinasti Abbasiyah ada namanya dinasti Umayyah di Spanyol. Untuk dinasti Abbasiyah, kekhalifahan pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah selaku pendiri dinasti tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh saudaranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dan dilanjutkan lagi oleh Khalifah Al-Hadi. Pada Khalifah Al-Hadi ada satu aliran tauhid muncul, yaitu aliran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun Ar-Rasyid, yaitu abad 813 Masehi hingga 833 Masehi, dia ada peristiwa penting pada masa itu, yaitu didirikannya Baitul Hikmah. Konon Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang terbesar pada masa itu, perpustakaan terbesar di dunia. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pada kekhalifahan Al-Ma'mun, madhab Mu'tazilah menjadi madhab resmi negara, hingga pada saat itu terjadilah peristiwa mihnah yang mengharuskan semua penduduk di kota itu, baik dari ulama, gubernur, maupun wazir ataupun qadhi,
wajib untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Terus selanjutnya yaitu Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 hingga 861 Masehi. Pada kekhalifahan Al-Mutawakkil muncul madhab tauhid baru yang dipimpin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari selaku pendiri dari akidah tersebut. Akidah Asy'ariyah sekarang dikenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu akidah ini terkenal cukup moderat oleh penduduk setempat dan mudah diterima pada masa itu, sehingga menjadikan aliran tersebut sebagai madhab resmi negara sebagai pengganti aliran Mu'tazilah sebelumnya pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil. Pada bidang ilmu pengetahuan yang lain, khususnya dalam bidang ilmu fikih, muncul 4 madhab pada masa ini. Madhab Maliki menjadi madhab resmi negara di dinasti Umayyah, daerah Spanyol, dinasti Umayyah kedua. Kemudian pada dinasti Abbasiyah muncul banyak madhab baru, muncul madhab fikih dari Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tidak hanya berkiprah dalam bidang keilmuan fikih saja, akan tetapi juga berkiprah dalam bidang keilmuan hadis. Setelah Imam Ahmad wafat, maka muncul ulama hadis yang lain, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Bajjah, An-Nasai, dan juga Tirmidzi. Semua ulama kutubus sittah yang muktabaroh itu hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah memang peradaban keilmuan pengetahuan sangatlah kental pada masa ini, sehingga menjadikan semua penduduknya itu sebagai penerjemah buku, sebagai pekerjaan sehari-harinya untuk menyalin kitab, untuk menyalin buku pada masa itu, sebagai sebuah mata pencaharian untuk penduduk setempat pada masa itu. Adapun keruntuhan dari dinasti Abbasiyah adalah faktor-faktornya pemimpin atau khalifahnya pada masa itu sangatlah lemah daripada khalifah sebelumnya, sehingga muncul gerakan ekspansi dari Hulagukan. Hulagukan itu cucu dari Genghis Khan dari kerajaan Mongol. Sehingga pada ekspansi Hulagukan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 1258 Masehi, sehingga menewaskan semua penduduk kotanya di daerah Baghdad hingga memakan korban 1.800.000. Bayangkan, sangatlah banyak yang menjadi korban pada peperangan kali ini. Akan tetapi ada sebagian keluarga dari dinasti Abbasiyah yang melarikan diri ke daerah Mamluk, ke daerah Afrika Utara, sehingga nanti menjadi pewaris dari dinasti Mamluk yang didirikan oleh Sultan Babiros I. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari tutur kata saya, maka saya akan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.